bukan gaya belajar Anda. Pernah kita alami semua ya, Bapak Ibu guru pasti sudah senior. Saya sendiri alhamdulillah pengalaman mengajar cukup banyak, apalagi sebelum ketemu dengan almarhum dan belum kenal dengan semua anak bintang konsep suaranya manusia, apalagi multiple intelligence. Saya cerita sedikit background ya. Ketika saya kembali dari Amerika 2015, saya sempat kuliah di Amerika, tapi saya drop out langsung, gak sanggup saya. Ternyata jawabannya baru terjawab ketika ketemu dengan almarhum Pak Munif. Ternyata waktu saya duduk di bangku kuliah, itu dosennya isinya ceramah ila yaumil qiyamah. Sama sekali saya tidak bisa memahami ceramah dan tidak pernah berhenti selama 2 jam. Akhirnya yang saya pelajari, lihat buku, apa yang dia omongi dan apa yang diceramahin tidak sama. Akhirnya saya bilang, oh ternyata pendidikan di Indonesia itu apa yang mereka bayang-bayangkan, oh pendidikan di Amerika luar biasa, kita harus kuliah di Amerika. Ternyata di Indonesia ini, khususnya di mana kita sebagai seorang muslim dapat mengajar dengan hati dan mengajar dengan tata cara sunnah dan tata cara islami, itu jauh lebih melekat di hati. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk kembali ke Indonesia tercinta. Tepuk tangan dong. Ternyata belum ikut pelatihan Pak Munif berarti di sana. Jadi kita harus sangat-sangat memahami tujuan daripada alat pembantu heroes. Saya selalu memanggil guru itu hero karena sayang sekali di masyarakat belum bisa diterima sebagai seorang hero, sebagai pahlawan. Tapi di mata saya pahlawan besar. Baik, konsepnya adalah 3 hal yang sangat penting dalam proses KBM. 1, kita ini dapat memasuki pintu otak yang tepat. Sekali lagi, kita mengetahui pintu mana yang dapat dibuka, memasukkan ilmu atau informasi di dalam otak siswa kami karena kita sudah ada datanya. Yes or no? Kadang-kadang kita ketok pintu, anak ini tidak bisa audio. Dia pokoknya dengar audio seperti saya pusing, ceramah atau aja. Dia nggak bisa, dia visual, harus ditampilkan di PowerPoint. Berarti pintu audionya itu terkunci, belum terbuka. Salah, kalau dipaksain malah yang ada anaknya stres, gurunya lebih stres lagi. Yes or no? Yes. Berarti konsepnya adalah mengetahui itu otak mana yang kita harus masuki untuk dapat menyampaikan informasi secara efisien dan tepat. Berarti ini manfaatnya untuk guru ya. Tentu saja siswa dapat merasakan manfaatnya luar biasa juga. Berarti data ini kita gunakan untuk dapat menyampaikan ilmu dengan efisien tepat melalui pintu yang tepat. Kurang lebih seperti itu ya Pak. Yang kedua, orang tua bisa lebih memaklumi, lebih memahami learning style, gaya belajar, sikap siswa melalui data tersebut. Jadi manfaat untuk guru ini strategi mengajar sudah tidak salah lagi, sudah tidak capek dengan strategi-strategi yang tidak bekerja baik atau tidak efektif, tidak tersiksa dengan cara mengajar yang tidak efektif kepada siswa karena kita sudah punya data untuk menyampaikan dengan strategi yang tepat supaya bisa diterima secara tepat sesuai kemampuan atau kecenderungan kecerdasan anak siswa kita. Baik, jadi orang tua lebih memahami, lebih mengetahui dan bisa memaklumi
bagaimana sikap-sikap anaknya di sekolah maupun di rumah, karena sudah tahu dominasi kecerdasan. Seringkali kita dengar tak kenal maka tak. Kira-kira kita harus sayang sama siswa atau tidak? Wajib. Oke, kita tidak akan sangat detail, cuma konsep global besarnya adalah untuk guru strategi mengajar yang tepat, untuk orang tua mengenal ananda secara tepat, dan yang ketiga adalah siswa mengenal dirinya. Ini penting. Di dalam seminar-seminar MIR saya selalu sampaikan, tidak kalah wajibnya kita mengedukasikan siswa kita terkait kemampuannya sendiri. Ada yang belum memahami, belum bisa dapat gambaran, oh saya ini ternyata aktif, saya kinestetik, kecerdasan gerak saya ini tinggi. Ada yang belum mengetahui, tapi dia merasanya dirinya mohon maaf bodoh, karena di kelas teman-temannya itu pintar matematik. Betul? Nah, karena edukasi itu untuk siswa sangat mempengaruhi percaya dirinya, baik dari SD, SMP maupun apalagi SMA. Jadi Bapak Ibu guru mohon bantuannya. Tujuan ini jangan pernah kita remehkan untuk mengedukasi siswa terhadap kondisinya sendiri. Baik, jangan lupa ini manfaatnya untuk siswa yang luar biasa dalam perkembangan self image.